Selamat datang pada podcast hari ini. Saya Rizky Wana dari KKN UPN Veteran Yogyakarta. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengetahui tentang sejarah di Saka Pencar. Bersama saya, Bapak Filipus Budi Suarsono, Bendahara di Saka Pencar. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Oke, Pak Budi, apa kabarnya ini, Bapak? Baik. Oke, baik saja. Nah, Pak Budi, sebelum kita memulai obrolan kita pada malam hari ini, bisa nih kita nyoba kopi khas Kapencar ini dan tembakau khas Sontonayannya. Boleh ini Oke. kopi asli Kapencar. Ini Arabica ya, Pak? Iya, betul. Ini tembakau Sontonayan ya? Betul. Ini punyanya Pak Budi, ini ada tembakau Sontonayan. Ini boleh dicoba, Pak? Boleh. Oke. Silakan. Ini dari hasil kebun sendiri, Pak? Betul. Iya. Dari ladang sendiri gitu. Dari ladang sendiri. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Enak juga ya, Mbak. Pak Mbako Sontonayan ini. Memang terkenal dengan bakonya ya sini. Betul. Oke. Ya. Nah, menuju pertanyaan pertama nih Pak Budi. Ya. Terkait di Saka Pencar ini, itu menurut saya desa yang memiliki keistimewaan, yaitu beda dengan desa-desa yang lain. Nah, itu gimana sih sejarahnya di Saka Pencar? Dan apa yang membuat desa Kapencar ini begitu istimewa dan membedakan dengan desa-desa yang lain? Mungkin bisa diceritakan Bapak tentang sejarahnya. Pada tahun 2017 memang Desa Kapencar ini didatangi oleh Bapak Presiden Jokowi karena Desa Kapencar ini sebagai desa Pancasila atau kampung Pancasila. Nah, sebelumnya itu masyarakat Desa Kapencar tentunya sudah saling beragaman tentang satu dengan yang lainnya. Karena di Desa Kapencar ini ada 3 agama, yaitu agama Islam, ada agama Katolik dan agama Buddha. Jadi sebelum kita bincang-bincang tentang Desa Pancasila, tentunya ada sejarah sendiri tentang Desa Kapencar. Nah, Desa Kapencar ini terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sontonayan dan Dusun Kapencar. Nah, Dusun Sontonayan ini dulu dikenal dengan Dusun Kayangan. Kayangan? Iya, Kenapa betul, bisa gitu, Pak? Kayangan. Nah, Kayangan itu dulu ada 17 kakak orang yang tinggal di situ, tetapi masih memakai rumput ilalang. Nah, kalau orang Jawa itu mengatakan alang-alang. Nah, Alang-alang. Nah itu atapnya, pagarnya. Oh, masih pakai ilalang itu ya, Pak? Betul itu. Pada waktu itu ada 17 kakak yang ada di Kayangan. Nah, sebelah selatan dari Dusun Sontonayan sekarang ini. Oke. Nah, setelah lama kemudian di situ tetap mata pencahariannya itu menanam ubi, menanam jagung. Bertani ya, Pak? Bertani untuk kehidupan. Nah, tak lama kemudian di situ terjadi kebakaran. Nah, kebakaran semua rumah itu habis. Oke. Ya. Karena habis, mereka pindah ke utara. Nah, ke utara dari Kayangan itu yang disebut Kedung Gede. Kedung Gede. Ya, betul. Kedung Gede itu ada belumbang itu kan. Oke. Ada belumbang tapi Kayak besar. kolam Nah, gitu ya, besar. Betul. Oke. Nah, itu ada Kedung Gede. Nah, di situ sudah mulai modern. Yang tadi pakai ilalang. Nah, untuk membuat rumah ini sudah memakai bambu. Oke. Ada yang bekas kaleng untuk atapnya. Oke. Nah, juga di situ tak lama kemudian ada terkena penyakit pes. Wabah pes itu. Iya, wabah pes. Nah, itu ada orang-orang yang sebagian meninggal. Oke. Nah, dari Kedung Gede ini namanya menjadi Kedung Gede Kayangan.
Kedung Gede Kayangan. Betul. Jadi digabung Iya, gitu, Pak. digabung. Nah, Oke. lalu sekitar, nah ini sekitar ya, sekitar tahun 1926, nah itu ada sisa-sisa prajuritnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Betul, Pangeran Diponegoro datang ke sini. Nah itu namanya Setromenggolo. 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 Nah, Prajurit itu. prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah mungkin itu dari nama keraton mungkin ya, nama keraton. Nah untuk menyamar, supaya tidak ketahuan namanya Setromenggolo. Nah di sini memakai nama Mbah Sonto. Mbah Sonto. Betul. Nah Mbah Sonto ini lalu menjadi orang Paranpopo. Paranpopo itu orang bijak. Oke. Nah bisa menyembuhkan orang sakit, anak-anak kecil itu disembuhkan kalau mungkin malam nangis atau apa itu kan. Nah itu disembuhkan. Oke. Nah disembuhkan. Lalu Mbah Sonto ini dihormati Oleh masyarakat. sini, sehingga Mbah Sonto ini menjadi rujukan orang-orang, dan yang tadinya nama Kayangan Kedung Gede asal dari dusun sini. Nah itu menurut Mbah Sonto ini kurang pas karena Kayangan ini sebenarnya tempatnya para dewa. Nah, jadi untuk menghormati Mbah Sonto dan tidak melepas nama yang sebelumnya, jadi muncullah dusun Sonto Nayan. Nah, itu dari cerita tutur gabungannya Mbah Sonto dengan Kayangan ini. Nah, betul, ini dari Mbah Sonto. Nah, sebenarnya Mbah Sonto ini mempunyai saudara pada waktu itu, tinggalnya itu di Telahap Temanggung. Betul, itu namanya Mbah Reso Menggolo. Betul. Nah dari Mbah Reso Menggolo inilah mendengar kabar saudaranya ada di Kedung Gede. Nah jadi si Setromenggolo ini tergugah hatinya untuk mencari kakaknya si Setromenggolo. Nah dari Setromenggolo inilah hidup di Kedung Gede, seperti itu. Jadi dari Kayangan ini tadi sudah diganti dengan nama Sonto Nayan. Nah kalau desa Kapencar ini Pak, kok bisa akhirnya jadi Kapencar? Itu gimana Pak asal muasalnya nama Kapencar itu? Nama Kapencar dari secara administrasi dulu itu terbagi dua, dibatasi dengan jalan itu kan. Dibatasi dengan jalan, yang sebelah mana ya, timur itu Kapencar, yang sebelah barat itu Sonto Nayan. Nah di sebelah timur ini hidup salah seorang yang namanya itu Mbah Banggi. Nah Mbah Banggi ini hidupnya ada di, kalau sekarang di wilayahnya di Kapencar itu, wilayah di Kapencar. Nah itu waktu itu penduduknya kan masih sedikit, tetapi jauh-jauh antara satu dengan yang lainnya. Kalau orang Jawa mengatakan itu mencar. Mencar, karena jaraknya jauh-jauh gitu ya. Lalu muncullah nama Kapencar. Nah, kenapa desa ini dinamakan Desa Kapencar, bukan Desa Sonto Nayan, itu kan seperti itu. Nah, karena secara administrasi waktu itu kantor desa itu ada di Kapencar. Cuma pada tahun 1960-an itu baru diganti bahwa ada pertukaran wilayah antara Sonto Nayan dan Kapencar, sehingga wilayah yang tadinya kantor desa ada di Kapencar sekarang Sonto Nayan. Nah sebagian wilayah yang ada di Sonto Nayan, Polindes ke atas itu dimasukkan ke Kapencar. Nah itu jadi namanya secara administrasi kita Desa Kapencar. Menarik sekali Bapak ceritanya tentang sejarah dari Desa Kapencar. Berikut Dusun Sonto Nayan dan Dusun Kapencar itu awal mulanya bagaimana. Jadi
teman-teman bisa tahu ya di sini anak-anak muda Kapencar pada khususnya dan seluruh masyarakat luas terkait dengan sejarah dari desa Kapencar ini. Dari prajurit Pangeran Diponegoro, terus kemudian yang dari Tahap gitu, itu Ya, oh baru tahu ternyata sejarahnya itu cukup panjang ya sampai iya, ada wabah pes dan lain-lain. iya. Nah, dan juga ini Bapak, saya tuh pernah mendengar bahwasanya di desa Kapencar ini belum pernah dijajah oleh Belanda. Nah, itu menarik untuk diceritakan Bapak. Itu kira-kira kenapa? Ada faktor khususnya nggak ya? Kenapa Belanda nggak menjajah desa ini? Atau desa ini bisa terhindar? Itu gimana ceritanya Bapak? Begini itu, kalau kita lihat dari sisa-sisa Belanda itu kan dulu menjajah juga membuat perkebunan. J, Nah, di samping desa Kapencar itu ada perkebunan teh. J, Nah, itu dibuktikan dengan itu J. bahwa di wilayah sini yang tidak ada perkebunan tehnya, nah itu ada di desa Kapencar. Nah, itu membuktikan bahwa desa Kapencar ini tidak terjajah oleh Belanda. Karena yang sekarang rumahnya Mbah Glondong itu, J. ya, dulu juga tempat untuk apa ini ya, dari TNI, sekarang TNI, dulu itu TKR. Mhm. Nah, bersama rakyat itu berjaga-jaga di sana. Oke, Tentara Keamanan Rakyat itu ya, Pak? Betul. Nah, itu dari desa Candiasan, dari desa Reco, dari desa Purwosono dan desa Kapencar sendiri digilir Oke. untuk berjaga sama TKR ini. Oke. Nah, waktu itu memang Belanda sebenarnya mau menyerang ke desa Kapencar. Tetapi Berarti sudah ada jembatan, rencana ya, Pak? betul itu, dari TKR sama masyarakat ini membuat yang jembatan di sana itu dibom. Oke. Ya, jembatan yang Sontonayan, Oke. nah itu dibom oleh TNI Oke. atau TKR itu. Nah, akhirnya Belanda tidak bisa masuk ke desa Kapencar. Karena akses jalannya terputus. Terputus. Oke. Betul itu. Berarti itu TKR itu menginisiasi masyarakat desa Kapencar untuk saling membantu menahan Belanda agar tidak ke sini dengan mengebom akses jalan berupa jembatan itu. Betul. Jadi kalau sudah dibom, ya Oke. secara otomatis tidak ke sini dan masyarakat sini juga aman. Tapi ada sejarah yang dari cerita tutur ini ya, cerita tutur bahwa desa Kapencar ini juga menjadi tempat untuk musyawarah. Untuk musyawarah bahwa untuk memantau supaya Belanda itu tidak sampai di sini. Nah, itu dibuktikan dengan adanya petilasan-petilasan yang ada di seputaran desa Kapencar, ya, Oke. seputaran desa Kapencar itu ada batu yang memanjang, lalu ada tempat duduk memakai batu, tempat perundingan. Oke, Nah, berarti di tempat desa perundingan. Kapencar ini banyak terdapat petilasan-petilasan zaman penjajahan dulu, Bapak. Betul. Nah, salah satunya itu dibuktikan dengan meja sama kursi ya, tapi memakai batu. Oke. Tapi itu di seputaran dusun Purwosono. Oke. Nah, yang sekarang dinamakan itu Singotaruno. Singotaruno. Betul. Nah, petilasan Singotaruno di situ ada petilasan seperti itu. Nah, warga Kapencar ini untuk mengelabui Belanda sebenarnya ada berbagai cara. Seperti tadi dengan bercocok tanam dari sisa-sisa perang, sisa apa, supaya tidak diketahui oleh Belanda, yaitu dengan bahasa dan dengan budaya. Oh iya Pak, saya pernah dengar. Jadi masyarakat Sontonayan dan Kapencar itu punya bahasa yang berbeda. Betul. Nah, betul, terkhusus betul. Sontonayan ini agak beda nih bahasanya dari desa-desa yang lain di Wonosobo. Itu punya karakter tersendiri. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Sejarah bahasa itu tercipta. Dari bahasa.
Dari bahasa itu kan sebenarnya bahasa asli Jawa ini kan Banyumas, betul kan? Iya, bahasa terlama itu Iya, ngapak ya, Pak? terlama ngapak. Iya. Sebenarnya bahasa Sontonayan ini dengan Desa Kapencar sudah beda. Iya. Kalau Kapencar ini pakai O, O. ya, Sontonayan ini pakai A. Sebenarnya Sontonayan ini yang benar itu Sontonazan. Sontonazan. Nah, pakai Z, pasti ada imbuhannya. Pakai Z. Kalau mbok kayu, jadi mbok kazu. Mbok kazu rika harap mindi, gitu kan. Itu lebih penekanannya itu lebih pakai Z itu loh. Jadi ini desa yang terdiri dari 2 dusun, tapi masing-masing dusunnya bahasanya beda itu, Pak? Beda itu. Oh. Itu lebih. Jadi kalau Sontonayan ini ya Santanayan. Nah, Santanayan. orang-orang dikenal kan namanya Santanayan. Tenazan. Tenazan. Ya, Iya, kalau iya. kita lihat Tenazan. Nah, itu salah satunya dengan bahasa untuk mengelabui Belanda. Jadi Jogja tidak, Banyumas tidak. Nah, akhirnya kan Belanda juga Bingung ya? bingung. Nggak paham Ini dengan bahasa sebenarnya ini. mau apa ini kan? Oke. Mau ini keturunan keraton? Ya tidak, itu kan supaya mengelabui Oke. itu. Nah, selain itu dengan salah satunya dengan senjata waktu itu kan. Oke. Nah, dulu itu kan senjatanya kan orang Jawa memakai keris, ya memakai tombak. Nah, Iya. kalau keris itu ada 2 kan sebenarnya, ada Solo, ada Jogja. Nah, kalau kita pas rundingan tentunya memakai pusaka-pusaka yang masih identik dengan Jogja. Walaupun sebenarnya di sini juga masih keturunan juga dari Keraton Jogja itu loh. Oh, Keraton Jogja ada yang mempunyai keturunan di sini juga, Pak? Ada itu. Ya sebenarnya kalau kita telisik lagi silsilah itu tetap dari Keraton Jogja. Oke. Nah, itu salah satunya dengan mengelabui ada bahasa dengan senjatanya tadi dulu kan kalau orang mau perang kita punya senjatanya hanya keris. Nah, kalau kita berbaur dengan Belanda dan lain sebagainya, kita memakai coraknya Solo. Coraknya Solo, Betul. biar nggak ketahuan kalau Jogja. Orang Jogja itu. Oh, gitu. Supaya itu tidak ketahuan. Jadi kalau orang Jogja, yang jelas Belanda mesti apa ya, katakan musuh bebuyutan kan. J. Musuh bebuyutan. Tapi kalau dari Solo kan enggak itu kan. J. Nah, kita di belakang layar itu tetap pakai Solo. Oh. Pakai Jogja. Nah. Pakai Jogja tapi di depan orang-orang Belanda pakai Solo gitu ya. Betul. Nah, itu menurut sejarah bahwa kita di Desa Kapencar juga ada pembuatan keris. Nah, namanya di situ ada empu di sini, namanya Empu Rantang Sari. Di sini ada empunya, Pak. Betul. Empu Rantang Sari. Rantang Sari. Nah, itu yang membuat keris-keris itu kan. Nah, tentunya dari empu itu kan mesti berbuat membuat pusaka ini kan banyak. Ada corak Solo, ada corak Jogja. Nah, salah satunya kita tahu bahwa kalau kita berunding, nah dengan Belanda ataupun dengan yang lainnya, mestinya corak Solo. Tapi kalau di luar itu kita tetap corak Jogja. Jogja. Itu digunakan untuk mengelabui ya. Betul. Jadi ternyata perjuangan masyarakat Sontonayan dan Kapencar ini untuk melawan Belanda ini sangat detail banget ya, dari merusak fasilitas atau akses jalan, terus dari senjatanya pun beda, terus mengelabui dengan bercocok tanam dan lain-lain gitu. Berarti itu alasan kenapa Belanda nggak bisa jajah Desa Kapencar ini ya, Pak? Betul. Oke. Supaya yang jelas itu ada kerjasama antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan penduduk di sini, masyarakat seputar sini. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya di masyarakat Sontonayan dan Kapencar ini jiwa bela negaranya dan nasionalismenya itu sangat tinggi ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Yang jelas semangat kerjasama gotong royong, itu kan seperti itu. Nah, ini patut ditiru teman-teman semua. Selain ternyata tadi sudah diceritakan bahwasanya toleransinya di sini sangat tinggi dengan desa Pancasila, bermacam-macam agama budaya yang ada di sini. Oke, menarik sekali setelah tadi diceritakan oleh Pak Budi tentang sejarah asal muasal desa Kapencar ini. Saya bisa menilai bahwasanya Kapencar ini memiliki
nilai toleransi yang sangat tinggi dengan berbagai macam penduduknya dari agama, suku, dan budayanya. Kemudian jiwa nasionalismenya tuh juga tinggi juga ya Pak. Mungkin Ya. ini Pak, saya juga dengar-dengar juga di Saka Pencar ini, Dusun Kapencar dan Desa Sontonayan ini memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Jadi masyarakat sini tuh terkenal dengan pelestarian budaya yang sangat tinggi gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ada budaya apa saja di sini? Oke, untuk Desa Kapencar itu bicara tentang seni. Dulu itu sebenarnya awalnya ada gambus juga ada dulu. Galpus, Gambus gambus. ada kuda kepang. Nah, di Dusun Sontonayan ini ada dua kesenian jaranan. Nah, jaranan kalau bahasa Jawanya itu kan. Nah, kalau kita kenal itu kuda kepang. Nah, Kuda lumping ya? kuda lumping, betul, kuda lumping. Nah, yang satu itu masih mempertahankan corak lama yang Eka Purangga Sadar ini. Oke. Nah, kalau yang Sri Budoyo ini dengan berkembangnya zaman lalu mengikuti zaman. Nah, lebih kalau orang sekarang itu namanya warokan gitu kan. Nah, warokan. Nah, kalau yang Sri Budoyo ini sudah beralih di warokan. Di Waroka. Betul. Nah, dari dua kesenian ini yang sekarang masih bertahan. Kalau dulu Kapencar juga ada kesenian atau musik gambus gitu kan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Generasi-generasinya mungkin sudah tidak ada. Lalu di Kapencar ini ada kesenian hadroh. Itu Hadroh. ada, betul. Lalu di Sontonayan juga ada yang namanya rebana. Rebana. Nah, rebana dulu itu ada yang salaf. Salah. Itu masih alami itu tuh. J. Nah, dengan berkembangnya zaman, rebana itu sekarang sudah menjadi rebana modern. Nah, sudah ditambahi musik orgel, mungkin bisa gitar ataupun yang lainnya. Kalau dulu kan masih pakai terbang, Iya. itu kan masih terbang. Namanya apa itu Pak? Namanya Sadiva Musik. Sadiva Musik. Nah, tentunya dari kesenian-kesenian ini pemerintah juga hadir dalam mengembangkan kesenian ini. Oke. Termasuk Draben. Nah, Draben ini di Desa Kapencar ada 3 kelompok. Ada 3, satu desa itu. Yang satu Sontonayan, Oke. yang 2 ini Kapencar. Nah, kehadiran dalam pemerintah desa ini untuk nguri-uri budaya. Nguri-uri budaya Jawi. Jadi tetap sebagian kecil dari APBDes Iya. ya kita berikan untuk mereka. Apabila yang tidak bisa diakses oleh dana desa, tentunya kita minta bantuan di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Seperti tahun kemarin bahwa untuk grup rebana Sadiva Musik juga mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Dari itu Kementerian 50 Sosial. juta. Yang lainnya ini baru dari Kuda Kepang. Oke. Nah, itu dari dana provinsi. Oke. Itu 110 juta. 110 juta. Ya, untuk 2 kelompok. J. Nah, tentunya mereka untuk menambah gamelan J. ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke. Nah, untuk yang drum band, nah itu kita akses dari dana desa. Oke. Ya, dari dana desa, entah itu nanti 10 juta, 20 juta, mipil. Oke. Kita sifatnya mipil karena yang perlu kita kita openi dari kesenian-kesenian ini kan banyak kesenian. Iya. Jadi tidak semuanya langsung 1 tahun kita akses semuanya, tetapi kita mipil J. dalam memberikan bantuan-bantuan. Tentunya dari dana desa ini juga sebagian untuk mereka-mereka ini. Nah, tidak hanya itu, dalam budaya ini kita
masih mempunyai yang namanya selamatan dusun. Nah, selamatan dusun. Atau orang bisa mengatakan merdi desa. Merdi desa. Atau merti dusun. Itu di kapan, Pak? Nah, itu biasanya dalam desa Kapencar, tentunya ada 2 dusun ini. Nah, itu mempunyai hari yang berbeda. Karena setiap desa kan mempunyai hari-hari tertentu untuk melaksanakan selamatan. Nah, itu dilaksanakan biasanya sehabis panenan tembakau. Nah, ada perayaan untuk selamatan dusun, merti dusun. Merti ini kan ngopeni. Nah, ngopeni dusun. Nah, tentunya ngopeni ini dengan gotong royong. Nah, membersihkan jalan, membersihkan selokan, membersihkan mata air. Setelah membersihkan lalu selamatan. Nah, kalau dusun Sontonayan ini biasanya di hari Jumat Kliwon. Nah, kalau yang Kapencar itu hari Jumat Pahing. Nah, tentunya mereka juga setelah gotong royong, setelah selamatan, mereka juga ingin ada hiburan toh. Nah, itu biasanya hiburan kita. Kalau yang Sontonayan ini ada gebiar budaya. Nah, tadi itu kuda lumping ditampilkan di hari selanjutnya. Ada wayang kulit, nah itu ditampilkan. Ada warokan, kita tampilkan. Oh, jadi kesenian-kesenian yang ada di desa sini itu tampil ketika merti dusun itu. Betul, nah itu sebagian seperti itu. Nah, nanti Kapencar biasanya ada selamatan, ada teledekan, itu kan biasanya selamatan, teledekan, wayang kulit, baru kesenian-kesenian yang lainnya. Nah, biasanya kalau Kapencar biasanya ditutup dengan pengajian. Nah, itu. Oke, jadi ngomong-ngomong soal budaya ini, Pak. Ini kan banyak banget budaya yang ada di sini gitu. Ada seni tari, tari kuda lumping, warokan gitu-gitu kan. Ada drum band-nya juga. Nah, kira-kira ada nggak prestasi yang pernah ditorehkan oleh masyarakat sini melalui budaya gitu, Pak? Kalau tentang budaya, kalau drum band-nya ya sering digunakan oleh desa-desa yang lainnya. Bahkan mungkin di wilayah Jawa Tengah ini mungkin sudah sampai Pemalang, Tegal, Purwokerto. Oh, jadi sering diundang gitu ya? Itu kan biasanya lebih ke acara-acara di pengajian. Nah, itu sering diundang untuk drum band-nya ini. Nah, di sini juga ada dalang, ada wayang kulit juga pernah diundang seperti itu. Ada dalangnya juga di sini? Ada dalangnya juga, itu Pak Harjono. Pak Harjono. Itu yang nguri-nguri dari kesenian, mulai dari gending sampai wayang kulit gitu kan. Nah, untuk yang lainnya kesenian-kesenian itu biasanya juga diundang dalam acara-acara, entah itu warokannya, entah itu kuda lumpingnya. Nah, kadang kuda lumping juga dikaitkan dengan lenggeran. Nah, itu kan. Nah, lengger ini juga ada dari generasi dusun Sontonayan ini juga ada. Nah, kalau acara-acara yang berkaitan dengan di kabupaten itu pernah itu dulu 5.000 penari lengger waktu itu. 5.000 penari itu lengger. rekor muri waktu itu kan, rekor muri. Nah, itu sebagian desa itu harus mengirimkan 10 pasang. Nah, kita mengambil dari kesenian kuda lumping Seribu Doyo dan dari Eka Turanggasada. Nah, sebagian dari mereka ada latihan bersama. Lalu hari hanya, nah itu di hari HUT Wonosobo. Oh, sering tampil di hari ulang tahun Wonosobo juga. Kalau mereka menginginkan, oh ini ada lengger, desa harus mengirimkan. Nah, itu berarti kita mengirim. Tapi di luar itu sering kok tampil mereka itu, mungkin di sela-sela sebelum musim tembakau atau setelah tembakau. Nah, mereka biasanya swadaya atau mencari donatur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Baik, dapat saya simpulkan ya Pak, berarti selain acara mereka tampil di acara Merti Dusun Desa Kapencar ini, ternyata mereka juga sering mendapat undangan. Bahkan dari pemerintahan luar daerah pun. Sering tampil di hari ulang tahun Wonosobo, terus ulang tahun mungkin di daerah lain gitu, sering diundang ya Pak. Dan juga
pemerintah desa turut hadir mendukung oleh pelaku-pelaku kesenian ini untuk mendapatkan pembiayaan ya Pak? Iya. Entah itu dari dana desa, dana provinsi maupun Iya, nasional. walaupun belum bisa mencukupi Nggih, semuanya itu nggih. kan, belum bisa mencukupi semuanya. Oke. Oke, baik Bapak. Setelah kita mengetahui asal-usul Desa Kapencar, sejarahnya bagaimana, keistimewaan-keistimewaan apa yang ada di Desa Kapencar ini, serta keragam budayanya, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan atau harapan bagi masyarakat dan mungkin untuk mereka yang ingin mengunjungi Desa Kapencar ini, Bapak. Kalau kita menyampaikan bahwa yang kita harapkan, yang pertama itu untuk masyarakat Desa Kapencar tetap menjaga toleransi. Menjaga toleransi. Dari dulu yang dipupuk dari leluhur-leluhur kita bahwa harus dipertahankan. Desa Pancasila ini tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita catatkan saja. Tapi ada sejarahnya dari mbah atau eyang kita. Dan untuk kesenian yang jelas harus kita pertahankan. Karena dengan kesenian, dengan budaya, itu bisa menyatukan semuanya. Entah Jadi itu pemersatu anak gitu ya. kecil, betul. Ada orang dewasa. Dan mereka tidak memandang ini agamanya apa. Guyub Ini rukun. sangat yang paling penting, ini guyub rukun. Dan untuk orang lain yang mau mengunjungi Desa Kapencar, kita welcome. Iya. Silakan, bahwa keberagaman di Desa Kapencar ini semuanya bisa datang ke sini. Seperti tadi menikmati budaya walaupun tidak sesering apa yang diharapkan masyarakat, walaupun hanya mungkin 1 tahun 2 kali atau 1 kali, tapi itulah salah satu kita untuk nguri-uri budaya. Dan hal yang penting lagi, kita tidak boleh melupakan satu sejarah ataupun satu talenta. Sekecil apapun talenta yang kita miliki itu akan menjadi besar. Kenapa? Barang siapa yang dipercaya dalam perkara yang kecil, ini pasti bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Entah itu di budaya, entah itu di kesenian. Sekecil apapun talenta kita harus kita kembangkan. Kita tidak boleh rendah diri, tapi kita harus percaya diri bahwa kita mempunyai semuanya, walaupun kita mempunyai talenta yang sangat kecil sekali untuk memajukan Desa Kapencar. Tentunya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di luar Kapencar atau luar Wonosobo misalnya, boleh banget datang di Desa Kapencar Boleh. untuk menikmati kehangatan dan keragaman toleransi yang ada di sini. Jadi dari sambutan sepengalaman saya di sini, dari sambutan pemerintah desa begitu hangat dan masyarakat Desa Kapencar, Dusun Sontonayan yang begitu ramah, itu kalian wajib datang ke sini untuk melihat keramahannya warga sini ya Pak? Betul. Welcome kita itu, monggo yang mau datang ke Desa Kapencar. Nikmati alam yang ada, mungkin makanannya yang ada. Nah, kita terkenal orang desa ya, kita suguhi yo sego jagung, Nggih. telo bakar, Nggih. kan seperti itu yo, butin bakar atau Nggih. butin godhong Nggih. gitu, atau ketela rebus. Nah, seperti itu. Orang-orang gunungnya harus seperti ini itu kan. Tadi menikmati kopi sambil melinting, Nggih. tembakonya itu kan seperti itu. Nah, uniknya di desa ini, itu ketika berkunjung ke rumah warga pasti disuguhin kopi hasil kebun mereka sendiri atau teh dari tambi atau dari kebun mereka sendiri. Jadi di Sakamnya ini banyak yang punya kebun teh juga ya Pak. Itu mengelola sendiri. Nah itu khas banget di desa sini. Nah ngomongin soal kopi dan teh Pak, mungkin di segmen berikutnya bisa bersambung ke UMKM atau olahan
yang ada di Desa Kapencar ini, yang asli di Desa Kapencar ini? Kalau soal UMKM, sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, siapa itu Oke, Bapak? nanti Mas Sutirkam. Oke, Nah, Mas Sutirkam nanti akan menjelaskan tentang UMKM oke, Desa Kapencar. oke. Bapak Sutirkam ya? Iya, Itu pelaku UMKM juga Bapak? betul. Itu Oke, juga membuat kopi. Selain Mas Sutirkam, tentunya ada yang lainnya, oke, UMKM yang lainnya. oke, Nanti sama Mas Sutirkam. oke. Ini teman-teman pasti udah nggak sabar kan tentang siapa nih Bapak Sutirkam ini. Nah, beliau ini salah satu pelaku UMKM ya Betul. yang ada di Desa Kauncar ini. Mungkin segmen setelah ini kita bakalan berbincang panjang dengan Bapak Sutirkam mengenai UMKM yang ada di Desa Kapencar ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak Budi atas waktunya Iya, tentang penjelasan terkait sejarah, keragaman budaya dan potensi apa saja yang ada di Desa Kapencar ini. iya. Jadi mungkin untuk bisa menjadi pelajaran bagi warga-warga Desa Kapencar untuk generasi-generasi muda supaya tidak melupakan sejarahnya dan sebagai daya tarik wisata orang-orang luar daerah untuk mengunjungi Desa Kapencar ini ya Bapak. Betul, betul ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Oke. Kembali lagi dengan saya di sini Rizky Wana dari KKN UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini saya sudah bersama Bapak Sutirkam. Selamat malam Selamat Bapak. malam. Oke, beliau adalah salah satu pelaku penggiat UMKM dari sektor pertanian yaitu produksi kopi ya Bapak. Betul. Nah, jika teman-teman dari awal memperhatikan, saya meminum kopi ini adalah kopi dari produksi Bapak Sutirkam ya Pak. Iya. Ini apa ini Bapak? Dari kopi apa? Jenisnya? Itu garapan full wash. Garapan full Iya. wash. Ini dari kebun sendiri ya Bapak? Kebun sendiri. Oke. Jadi selain Kapencar ini terkenal dengan tembakaunya, Kapencar ini juga terkenal akan kopi arabikanya. Nah, ini kopi arabica full wash, ini produksi Desa Kapencar ini. Ini udah terkenal banget ya Pak? Iya. Oke, mungkin Bapak Sutirkam sebagai salah satu pelaku penggiat UMKM nih Bapak di Desa Kapencar. Ada apa aja sih produk-produk UMKM yang digeluti oleh masyarakat Kapencar ini? Terima kasih. Jadi untuk warga masyarakat Desa Kapencar, khususnya saya hidup di Desa Sosonayan ini, jadi sebagian masyarakat besar itu adalah petani. Petani. Iya. Oke. Khususnya adalah petani tembakau dan juga petani hortikultura. Hortikultura. Ya, di samping petani itu juga ada yang menanam kopi. Kebanyakan itu masyarakat itu juga sendiri itu menanam kopi. Oke. Ya, jadi kopi itu ditanam di pinggir-pinggir lahan dan ada juga yang ditanam di galangan-galangan. Oke, jadi di pinggir lahan atau galangan-galangan Iya, sawah gitu ya? betul. Oke. Ya, jadi untuk menambah penghasilan karena kopi itu kan itu sangat unik. Jadi pas buahnya keluar itu kalau orang dulu itu menyebutkan di mongso-mongso paceklik. Jadi zaman-zaman sepi. Oke. Seperti ini. Oke. Bulan-bulan ini kan itu bulan-bulan sepi, Mas. Oke. Ya, jadi kopi itu berbuahnya itu di zaman-zaman seperti ini. Oh, jadi bisa sebagai penyambung hidup Penyambung gitu ya? hidup, iya. Atau penyelamat lah ketika Iya. lagi musim-musim sepi, itu kopi malah berbuah gitu? Iya. Itu istimewanya? Iya. Oke, jadi selain kopi ini apa Pak? Di depan kita ini ada, oh ini macam-macam kopi, macam-macam ada apa ini Pak? Ini mungkin bisa diperkenalkan Kak, Pak, produk-produk yang ada di depan kita ini? Bisa, Mas. Itu jadi semua itu adalah dari produk-produk Desa Sontonayan sendiri. Oke. Seperti itu di situ ada kopi kopi Wonosobo itu juga itu dari produk Sontonayan sendiri. Oke. Ya, yang khususnya yang produk itu adalah di tempatnya Bapak Bayu Rahayu. Bapak Bayu Rahayu. Bapak Bayu Rahayu dan juga ada di situ ada kopi Lemah Abang. Oke. Itu yang produk itu adalah Bapak Mujiarto. Produksi Bapak Mujiarto. Bapak Mujiarto. Oke. Terus R kopi itu Arabica itu adalah
dari Kapencar itu yang produk itu Mas Apri. Mas Apri. Oke. Ya. Terus itu Itu ada apa ini juga, Pak yang paling besar ini Pak? itu kopi Lembah Sindoro. Oke, itu Itu- produksi siapa Pak? Itu dari produk saya sendiri. Oke, oh jadi Iya. ini ya, ini kopi Lembah Sindoro ini. Oke. Iya. Jadi mungkin bagi teman-teman semua sebagai pencinta kopi nih yang hobi main ke coffee shop atau anak-anak senja mungkin bisa nyoba explore kopi di sini ya Pak. Karena banyak sekali pengolahan kopi di sini. Ada Bapak, ada Pak Bayu, ada Pak Muji dan lain-lain. Mungkin bisa tuh nyoba satu-satu kopi di sini ya Pak. Apa sih istimewanya kopi sini daripada kopi yang lain? Kalau di sini semua kalau digarap itu seperti full wash itu rasanya itu hampir sama dari masing-masing produk itu sendiri. Dan juga itu kadang-kadang di sini itu seperti kayaknya desa wisata itu kan di sini kerap kali kalau di desa Sontonayan dan Kapencar itu kan sering ada anak-anak yang live in, khususnya itu dari entah itu dari Jakarta, entah itu dari Semarang, itu sering live in di desa Kapencar ini. Oh, Jadi live in tuh mencoba hidup sebagai warga sini gitu. iya, Oh, betul. oke. Terus Nah, setelah itu kan biasanya anak-anak sama guru pendamping itu biasanya bawa oleh-oleh yang khas dari Kapencar. Kapencar itu sendiri. Biasanya bawa apa aja itu, Pak? Biasanya itu dari guru pendamping, entah itu anak-anak siswa, itu biasanya kalau pulang ke Jakarta dan Semarang itu biasanya oleh-oleh untuk orang tua yang di sana itu ada yang bawa kopi, ada juga yang bawa petos, ada juga yang bawa karika, itu juga semua itu dari produk Sontonayan sendiri. Kok komplit sekali ya, Pak? Sebenarnya petos itu apa, Pak? Petos itu kalau orang Jawa ngiroto boso itu tempe atos. Tempe atos. Iya. Jadi kayak semacam snack berbahan tempe gitu ya? Iya. Oke, jadi masyarakat sini juga memproduksi itu, petos itu? Petos. Oke. Iya. Ada juga apa lagi tadi, Pak? Ada juga itu karika, ada juga yogurt. Yogurt. Iya. Oh, jadi di sini juga ada yang jual karika, Pak. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Dieng dong kalau buat pengen nyobain karika. Bisa, di sini juga sudah ada yang produk karika itu sendiri, namanya itu di sini karikatur. 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 Kok bisa itu, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Ya, karikatur itu mungkin karena yang produk itu Mas Yuli Dwi Ardi, itu asli Sontonayan, itu mencoba untuk buat karika karena sering kalau anak-anak beli itu sering ke Wonosobo, itu jauh harus pergi ke kota, tapi di sini sudah ada yang produk itu, jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana lagi. Di sini sudah. Jadi karikatur ini mungkin dari karika asalnya dari Dieng itu tour ke sini ya, ke Sontonayan, sudah ada di sini gitu ya, Pak. Oke, terus ada lagi tuh yogurt, Pak. Ini yogurt ini dia beli udah jadi atau ternaknya juga di sini, Pak? Ternaknya itu sudah di sini, jadi mereka itu memelihara sapi sendiri. Oke. Terus mereka di produk yogurt sendiri. Oh, jadi yogurt yang berasal dari peternakan sendiri di desa Kapencar itu? Iya. Jadi benar-benar fresh itu, Pak? Benar-benar fresh. Oke. Selain yogurt, ada sedia susu murni juga nggak, Pak? Di sini juga ada, karena yang memelihara sapi perah itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa orang yang memelihara sapi perah itu. Jadi untuk mau minum susu murni itu tinggal ke rumah itu sudah jadi. Iya. Oh, atau mau langsung meras juga bisa ya? Bisa. Itu kalau misalnya ada orang luar dari desa Kapencar, Pak, saya pengen nyoba susu murni ataupun yogurt, itu bisa kemana, Pak? Kalau minum susu murni itu bisa datang atau rawuh ke tempatnya Pak Hardika Pencar, itu juga bisa. Di tempatnya Bapak Dio itu juga bisa. Tempatnya Pak Susiantoro itu juga bisa. Kebetulan itu yang produksi yogurt itu adalah
Bapak Susiantoro. Oke. Jadi ada 3 peternak ya di sini ya, Pak? Dalam satu desa ini. Peternak Iya. sapi yang menyediakan susu. Susu ya. Oh, oke. Kemudian, Pak, ngomong-ngomong soal kopi nih, Pak. Kebetulan produknya Bapak itu mempunyai keistimewaan sendiri nih. Saya dengar ada kopi fermentasi itu namanya apa, Pak? Bisa dikenalkan, Pak? Ya, kalau produk kami yaitu kami mencobakan, kami coba-coba, tapi rasanya itu sangat sangat mantap, lebih lebih mantap itu rasanya. Oke. Seperti itu, yang kopi fermentasi itu kan namanya itu kopi pektin. Jadi Pektin. iya betul. Jadi kami itu mencoba, jadi kopi itu dicampur dengan lendir kopi atau air kopi itu sendiri. Oke. Nanti rasanya seperti apa, Pak? Rasanya itu kalau kalau kopi biasa itu rasanya itu pahit, tapi kalau kopi pektin itu rasanya itu sangat asam. Asam. Asamnya itu Oke. mantap, tapi juga masih ada itu rasa-rasa manis dari lendir kopi itu Oke. juga masih terasa. Oke, dari lendir kopi ya, Pak. Iya betul. Kalau yang kopi dengan rasa ini, eh, kayak rasa-rasa buah kelapa itu apa namanya, Pak? Itu kami mencoba itu kopi sama air kelapa. Oke, itu dari hasil percobaan Bapak sendiri ya? Betul. Oke, apa namanya, Pak? Itu namanya itu Belum dinamain. belum dinamain, Oke. cuma kami Jadi mencoba. bagi teman-teman pecinta kopi yang ada di seluruh Indonesia, apabila penasaran dengan kopi pektin ini dan kopi dengan cita rasa air kelapa, seperti apa sih rasanya? Bahkan Bapak aja belum menamain produk itu ya. Mungkin bisa langsung berkunjung ke Desa Kapencar dengan Bapak. Sutirkam. Nanti cari aja rumahnya Bapak Sutirkam, Bapak RW di Dusun Sontonayan. Nanti bisa langsung ke sini nyoba tester seperti ini gratis. Tapi kalau bawa pulang bayar ya. Oke, setelah kita mengetahui apa saja produk-produk unggulan yang ada di Desa Kapencar ini, Bapak Sutirkam, apa harapan Bapak sebagai salah satu penggiat UMKM yang ada di Desa Kapencar ini untuk kedepannya, Pak? Untuk kedepannya dari masyarakat sendiri agar bisa menambah penghasilan. Jadi harapan-harapan dari kami maupun masyarakat, mungkin ada penemuan-penemuan baru, mungkin bisa di produk yang tidak ada mungkin di Wonosobo atau di Sontonayan, itu bisa menemukan penemuan baru agar bisa menambah penghasilan dari Oke. warga masyarakat itu sendiri. Inovasi baru ya, Pak. Jadi lebih Iya, kreatif lagi iya, dalam betul. mengembangkan produk ya. Betul. Oke. Terus kemudian ada lagi. Ya mungkin karena mungkin masyarakat ada usaha-usaha masyarakat itu seperti apa, dan juga mungkin nanti ada harapan kami, ada perhatian dari Desa Kapencar sendiri. Oke. Mungkin ya mau istilahnya itu mau ya Bantu-bantu. bantu-bantu Oke. untuk usaha-usaha Oke. Nah, kami masyarakat. melihat animo yang sebesar ini dari para pelaku UMKM yang ada di Desa Kapencar ini, mungkin dari pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten melalui dinas UMKM ataupun kementerian, mungkin barangkali mau mendorong dari pelaku-pelaku usaha ini untuk menciptakan produk-produk ataupun menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Kapencar gitu. Itu bisa dibantu dengan mungkin pembiayaan ataupun dengan edukasi-edukasi kepada para pelaku usaha ya, Pak. Betul, Mas. Oke. Ya. Oke, mungkin ini untuk menjadi perhatian pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten, dinas-dinas terkait dan Kementerian UMKM untuk mendorong para pelaku usaha yang ada di Desa Kapencar ini dan seluruh Indonesia untuk membantu memberikan fasilitas, pelatihan dan sarana prasarana yang memadai untuk para pelaku usaha ya, Pak. Betul. Yang nantinya para pelaku usaha seperti Bapak Sutirkam ini akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya ataupun munculnya pengusaha-pengusaha baru dari generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini ya, Pak. Betul, Mas. Oke, mungkin itu aja Pak terkait UMKM yang bisa kita obrolin pada podcast malam hari ini. Mungkin terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak.
Terima kasih Pak Sutirkam. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Budi dan Bapak Sutirkam yang sudah membersamai kita dalam podcast pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran pemerintah Desa Kapencar yang sudah memfasilitasi kita selama KKN di desa ini, dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Kapencar yang sudah menyambut kita dengan hangat selama kita berada di sini. Kemudian saya nitip pesan kepada teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia untuk mengunjungi Desa Kapencar ini karena keberagamannya dan rasa toleransinya dan juga rasa sambutan hangatnya ketika kalian berada di sini. Kalian juga jangan lupa untuk mencoba UMKM apa aja yang berada di sini. Sekian dari kami, KKN UPN Veteran Yogyakarta tahun 2024. See you.